Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat sekalian, kita lanjutkan bahasan kita mengenai The Power of Purpose, ya, bab satu dari buku saya yang pertama yaitu The Outstanding Performer. Baik, sahabat sekalian. Sekarang kita berarti sudah masuk ke tahapan bagaimana merumuskan tujuan. Ya, nah sebetulnya ketika kita membuat tujuan untuk pribadi kita sama seperti perusahaan kita membuat tujuan. Perusahaan membuat tujuan dengan cara bagaimana? Dengan cara merumuskan misi dan visi. Demikian juga ketika kita ingin merumuskan tujuan di dalam karir ataupun di dalam bisnis kita. Supaya kita bisa memotivasi diri kita, maka misi dan visi pribadi kita di dalam bekerja ataupun berbisnis itu harus jelas. Ya, itulah yang akan membuat kita terus memiliki power, energi, ya, konsentrasi, fokus, kemudian pengerahan potensi secara totalitas dengan misi dan visi pribadilah yang akan membuat kita terus ya bergerak meskipun tantangan sangat besar, tantangan sangat sulit untuk dilewati. Ya. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan coba membantu sahabat sekalian untuk merumuskan misi dan visi pribadi. Ya, pertama, kalau kita ingin membuat tujuan berupa misi dan visi pribadi, sahabat sekalian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kenali dulu kekuatan kita. Setiap orang pasti punya potensi, bakat, dan kemampuan yang unik. Kekuatan itu menjadi modal utama ya di dalam kita meraih keberhasilan. Ya, bakat dan kemampuan itu akan mengantarkan kita untuk berkarir di bidang apapun yang kita minati. Ya, mau bidang apapun, mau bisnis apapun, ya maka bakat itulah yang akan menjadi penentunya. Ya, nah, ketika kita mengenali kekuatan kita, maka di sini kita bisa insya Allah ya memutuskan ingin menjadi apa di dalam kehidupan kita. Apakah pakar IT, apakah menjadi seorang digital marketer, ya menjadi trainer atau coach, ya menjadi manajer, menjadi dokter spesialis, menjadi perawat, ya, entrepreneur, penulis, teknisi, engineer, programmer dan masih banyak lagi hal-hal lainnya yang bisa kita pilih di dalam kehidupan ini. Ya, jadi untuk merumuskan misi dan visi pribadi, kita harus memutuskan gitu ya. Apa kekuatan utama, apa bakat yang kita miliki. Itu yang pertama, sahabat sekalian. Kalau kita tidak tahu ya, karir atau pekerjaan apa yang akan kita pilih, yang akan menjadi jalan kita untuk meraih sukses di situ, maka kita akan bingung di dalam menetapkan misi dan visi pribadi nantinya, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita memilih peran-peran tadi, ya, kita ingin menjadi apa dengan mengenali kekuatan kita. Kemudian yang kedua, temukan apa masalah utama yang dihadapi oleh organisasi kita atau bisnis kita hari ini, ya, dan bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut. Ya, ketika kita tahu apa masalah yang dihadapi oleh organisasi, perusahaan atau bisnis kita saat ini, ya, dan bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut, maka akan semakin tergambar ya apa hal-hal yang ingin kita kontribusikan. Maka renungkanlah hambatan-hambatan yang dihadapi organisasi kita saat ini, di mana, di bagian mana kira-kira kita bisa membantu organisasi atau perusahaan menjadi lebih baik. Ya, apakah organisasi kita saat ini sangat membutuhkan kontribusi dari kita? Ya, jika iya, seperti apa kontribusi yang diharapkan? Ya, jadi pertama tadi apa? Mengenali kekuatan, kemudian yang kedua, apa masalah yang dihadapi oleh organisasi atau bisnis kita hari ini, dan bagaimana kita bisa berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau hambatan-hambatan yang dihadapi. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketiga, kontribusi seperti apa yang ingin kita berikan bagi organisasi kita saat ini. Ya, pikirkanlah sebuah kontribusi yang besar dan juga berarti atau bermakna. Ya, ketika kita betul-betul bisa menjadi problem solver, ya, menjadi kontributor atas problem-problem yang terjadi di dalam organisasi ataupun di dalam bisnis kita, maka di sini berarti kita sudah menemukan ya tujuan kita. Ya, untuk apa kita hadir di organisasi atau bisnis kita hari ini?
apa yang akan kita kontribusikan, masalah seperti apa yang kita selesaikan melalui kehadiran kita di dalam organisasi ataupun di dalam perusahaan tempat kita berkhidmat kali ini. Ya, nah, saya pernah membantu beberapa eksekutif atau beberapa staf di perusahaan-perusahaan di dalam merumuskan misi dan visi pribadi mereka. Ya, nah ini contoh misi dan visi dari seorang staf marketing. Ya, kata dia, misi saya adalah saya akan menjadi tenaga pemasaran yang berhasil melewati target dengan menunjukkan kreativitas, disiplin, dan kegigihan. Ya, kemudian visi saya, kelak saya akan menjadi pemimpin penting atau pemimpin strategis di bidang pemasaran dan menginspirasi banyak orang untuk mencapai prestasi tinggi di bidang pemasaran. Ya, kalau kita lihat ya misi dan visi yang dibuat oleh seorang staf marketing ini ketika dia memulai karirnya, ya maka kita lihat di sini ada sebuah optimisme, ya ada sebuah potensi besar, ada sebuah keyakinan, ya dan ada sebuah energi besar untuk staf ini di dalam nanti dia menapaki karirnya di masa depan, ya misi yang jelas, visi yang jelas gitu ya, sehingga membuat ya apapun yang dia hadapi hari ini ya atau di tahun-tahun ke depan, saya rasa dia akan terus ya bergerak untuk bekerja meraih misi dan visinya atau meraih purpose atau tujuan-tujuan di dalam pekerjaannya. Ya, kenapa kita harus memulai dengan misi dulu, sahabat sekalian? Karena misi ini adalah suatu pertanyaan yang harus dijawab. Kita itu hadir untuk apa? Ya, kita itu bergabung dengan sebuah organisasi itu untuk apa? Ya, apa yang ingin kita kontribusikan? Karena dengan adanya misi ini, ya maka kita tidak akan bingung ketika berada di dalam suatu organisasi atau di dalam suatu bisnis. Ya, misalkan tadi misi staf marketing ini adalah saya akan menjadi tenaga pemasaran yang berhasil melewati target dengan menunjukkan kreativitas, disiplin, dan kegigihan. Ya, berarti dia di sini adalah betul-betul ingin menjadi tenaga pemasaran. Ya, dengan etos kerja yang tadi dia putuskan yaitu kreatif, disiplin, dan gigih. Ya, tidak banyak tenaga pemasaran yang punya misi seperti ini. Ya, bahkan di dalam survei disebutkan bahwa tenaga pemasaran yang betul-betul sukses itu hanya 5% dari total, ya, dan yang bisa mencapai target itu hanya 2% dari total. Ya, banyak orang-orang pemasaran itu yang mudah menyerah dan gagal. Makanya di sini dia menyebut disiplin dan gigih sebagai salah satu yang akan membentuk kekuatan dia di masa depan. Ya, jadi apapun ada masalahnya dia nggak akan pernah berhenti. Karena sesungguhnya orang yang gagal itu adalah orang yang berhenti. Ya, seperti itu. Kemudian visinya, kelak saya akan menjadi pemimpin penting di bidang pemasaran dan menginspirasi banyak orang untuk mencapai prestasi tinggi di bidang pemasaran. Jadi dia berpikir melampaui kondisinya dia sekarang. Ya, dia sebagai staf sekarang ini kan masih di bawah. Ya, maka dia menetapkan suatu visi yang tinggi bahwa suatu hari kelak dia akan menjadi inspirator pemasaran bagi banyak orang. Oh, ini suatu cita-cita yang besar, ya. Suatu cita-cita yang sangat besar dan ini membutuhkan kegigihan, membutuhkan disiplin, membutuhkan pembelajaran, membutuhkan pengalaman yang banyak, membutuhkan expertise yang luar biasa di masa depan agar dia bisa menjadi seorang inspirator pemasaran bagi banyak orang. Berarti ketika dia bekerja untuk organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan, maka dia harus berpikir bagaimana program-program pemasarannya sukses, bisa meningkatkan penjualan, meningkatkan omset perusahaan dan sebagainya. Dia harus membuktikan dalam karirnya bahwa dia betul-betul bisa menunjukkan suatu prestasi yang luar biasa. Demikian sahabat sekalian. Ya, terbayang tidak sama kita ketika seorang tenaga pemasaran tidak memiliki tujuan, purpose atau misi dan visi pribadi seperti ini. Apa yang akan terjadi? Ya pasti kinerjanya akan sangat mengecewakan. Ya, dia sendiri mungkin tidak akan kuat menghadapi berbagai tantangan di dalam pekerjaannya sebagai seorang tenaga pemasaran. Ya, dan kalau kita ketemu dengan tenaga pemasaran yang tidak punya misi dan visi, maka kita akan susah sekali untuk mendorong mereka, memotivasi mereka untuk memperlihatkan kinerja terbaik. Ya, maka dengan menetapkan misi dan visi pribadi seperti ini adalah jalan bagi kita ya untuk meraih sukses yang lebih besar di dalam pekerjaan dan karir kita. Ya, lagi pula ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita di sini harus betul-betul ya menyampaikan atau
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita punya cita-cita yang besar gitu ya, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan cita-cita yang besar ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan pertolongan, ya, memberikan jalan-jalannya gitu ya. Sehingga ketika kita punya cita-cita yang besar seperti ini, maka ya kita akan semakin butuh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga tentu akan siap gitu ya untuk membayar kesuksesan kita di masa depan dengan bekerja keras di hari ini, fokus, disiplin, gigih, tidak mudah menyerah. Demikian sahabat sekalian, silahkan sahabat sekalian rumuskan tujuan atau misi dan visi pribadi di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.